Setelah beredarnya kabar vaksinasi untuk para napi korupsi di KPK yang disebut perlakuan istimewa, kini giliran anggota Dewan di Senayan yang dituding menggunakan hak istimewanya untuk mendapat vaksin COVID-19. Hal ini usai pelaksanaan hari pertama kegiatan vaksin bagi anggota Dewan dan keluarga yang disebut tertutup. Pasalnya, selain tidak mengizinkan media melakukan peliputan dan pengambilan gambar kegiatan, para peserta vaksin pun dilarang untuk mendokumentasikan vaksinasi yang digelar di Senayan. Menghindari kerumunan dan mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan menjadi alasan pihak penyelenggara menjadikan kegiatan ini tidak terpublikasi. DPR sendiri menargetkan 12.000 orang akan mendapat vaksinasi, meliputi anggota parlemen dan keluarga, sopir, ajudan, tenaga ahli, pengamanan, staf DPR, hingga petugas kebersihan. Proses vaksin tahap pertama ini dijadwalkan selesai dalam 14 hari ke depan, sebelum pemberian vaksin tahap kedua diberikan kembali. Hal ini tentu saja mengundang kritik dari sebagian pihak yang menilai Senayan tidak terbuka dan memposisikan diri istimewa. Tidak sedikit yang membandingkan dengan vaksin yang dilakukan Presiden yang dapat dilihat publik secara terbuka. Bahkan vaksinasi anggota DPR pun dinilai salah sasaran. Lalu, mengapa DPR melakukan hal ini? Apakah ada rasa ketidakpercayaan diri untuk menerima vaksin yang belum waktunya? Sebenarnya harus kita tekankan dulu pemirsa bahwa vaksin yang diberikan untuk anggota DPR dan juga keluarganya memang alokasi secara resmi dari Kemenkes. Tapi ketika prosesnya tidak terbuka oleh publik, karena ketika Presiden saja divaksin kan dipublikasikan dengan sangat jelas terang benderang pemirsa. Ketika diam-diam kan kemudian orang bertanya ini ada apa maksudnya? Ataukah memang betul sudah transparan siapa saja yang mendapat vaksin tersebut memang keluarga inti? Apakah tidak? Karena jumlahnya fantastis 12.000 lebih di saat banyak wilayah kekurangan stok vaksin. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah ada di sini Bang Lusius Karus dari peneliti Farmapi. Selamat malam Bang Lusius. Selamat malam. Ya, kita juga telah tersambung dengan narasumber saya dengan sambungan Zoom mulai dari Prof. Tabrani yang merupakan anggota Dewan Pakar Satgas COVID-19. Prof. Tabrani, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Caca. Ya, dan juga telah terlihat ya Pak Diki Budiman merupakan epidemiolog Griffith University. Selamat malam Pak Diki. Malam Mbak Caca. Malam Mbak Caca. Ya, sudah terlihat juga nih perwakilan dari anggota DPR kita, Mas Owi. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum Caca. Waalaikumsalam Mas Owi. Mungkin pertama kali saya ke Mas Owi. Mas Owi, kasihlah kita bocoran. Kenapa sih mesti diam-diam ini anggota DPR divaksin? Gak ada yang salah sebenarnya, tapi kalau diam-diam kan publik bertanya, nih apa sih yang disembunyikan? Ya, begini, bahwa program vaksinasi itu program dari Kementerian Kesehatan yang dikoordinasikan oleh Kesekjenan DPR. Dalam hal ini sebenarnya anggota hanya mendapatkan pemberitahuan untuk hadir bersama orang-orang yang sudah ditentukan. Soal terbuka atau tidak terbuka, saya kira dalam perspektif kita dalam pandemi COVID-19 ini kita harus memahami situasi ya. Apalagi kalau dikatakan tertutup, senyatanya juga tidak. Faktanya memang foto-foto ataupun video dari anggota DPR yang melakukan vaksinasi itu juga beredar. Kebetulan saya sendiri dan juga teman-teman di anggota fraksi P3 tidak ikutan karena hari ini kami masih menjalani reses di daerah pemilihan dan khusus saya sendiri tidak termasuk kategori orang yang harus divaksin karena penyintas COVID-19. Jadi yang belum 3 bulan sembuh, jadi memang tidak bisa. Tetapi kami memahami posisi institusi yang memang ingin ikut menyukseskan program vaksinasi ini karena faktanya memang penyebaran COVID di DPR juga cukup tinggi gitu. Kalau tidak salah sudah angka ratusan baik dari DPR, anggota DPR maupun staf dan juga tenaga ahli. Bahkan juga ada yang meninggal dunia. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada ketika DPR masuk bagian dari kelompok yang harus divaksin pada minggu-minggu ini. Baik, oke. Kalau Mas Owi sendiri, tapi tetap mendaftarkan anggota keluarga itu tidak? Tidak, karena tidak memenuhi syarat semua. Saya
baru sembuh belum 3 bulan. Istri saya masih menyusui, anak saya umurnya di bawah 18 tahun. Baik. Jadi tidak masuk kategori yang harus segera divaksin. Oke, begitu. tapi Mas Owi pasti tahu ya, ada tidak kuota pendaftaran anggota keluarga untuk vaksinasi ini? Atau mungkin tenaga ahli, para staf, dan lain-lain? Ya, kita berdasarkan undangan itu ada 5 orang anggota termasuk keluarga yang melekat sehari-hari. Kita memahami itu karena apa? Anggota DPR itu sangat rawan, juga sering bertemu dengan masyarakat. Jangankan anggota DPR, teman-teman media juga harus divaksin. Bahkan di daerah kami itu pedagang tradisional pun harus divaksin gitu. Oke. Terus kemudian ketika kita menjaga tidak hanya yang bersangkutan perlu dijaga, tetapi juga lingkungan terdekatnya juga harus dijaga. Itu saya Oke. kira kenapa kemudian anggota terdekat dari anggota DPR juga ikut divaksin gitu. Oke, berarti syaratnya ada 5 orang anggota atau staf yang terdekat dan keluarga inti. Kalau keluarga inti dibatasi tidak? Ya yang tercantum di kartu keluarga. Oh, iya, itu yang oke. Jelas ikut. ya, iya. Di luar itu belum. Baik, di luar iya. itu belum. Oke, sekarang saya ke Mas Lusius. Ya. Itulah mungkin sedikit informasi dari Mas Owi ya. Ya. Tapi kalau melihat angka fantastis 12.000, kenapa tidak kemudian dipublikasikan ke publik? Sementara jumlah anggota parlemen kan sekitar 500-600 lebih. Kalau 12.000 ini banyak sekali untuk apa? Ini bagaimana? Publiknya bertanya-tanya. Banyak yang kurang vaksin sekarang. Ya betul. Ya saya kira kita semua tahu bahwa ketersediaan vaksin itu sangat terbatas gitu ya. Dan karena keterbatasan itu lalu pemerintah membuat klasterisasi. Orang-orang yang kemudian dianggap prioritas itu yang paling pertama menerima vaksin gitu ya. Dan saya kira sih bahwa anggota DPR termasuk pelayan publik dan harus mendapatkan vaksin di gelombang yang kedua ini, kita nggak ada masalah dengan itu gitu ya. Yang lalu jadi masalah sekarang itu kan kenapa itu dilakukan secara tertutup dan ketertutupan itu kemudian menjelaskan ada orang-orang lain yang bukan anggota DPR yang ikut serta menerima vaksin. Belajar dari vaksin gelombang pertama itu tenaga medis misalnya, mereka tidak mengikut sertakan keluarga intinya gitu ya dalam vaksinasi yang diterima. Walaupun ada permintaan dari tenaga medis agar keluarga juga ikut menerima vaksin. Ya. Tapi karena keterbatasan jumlah vaksin itu membuat pemerintah kemudian memutuskan hanya orang-orang yang memang pekerjaannya langsung berhubungan dengan publik itu yang menerimanya. Oke, sekarang saya mungkin ke Mas Owi. Mas Owi, apakah membuat DPR semacam diistimewakan ketika anggota tenaga medis saja yang benar-benar sehari-hari menangani orang COVID, keluarga tidak ikut divaksin, tapi anggota DPR keluarganya juga ikut, bahkan staf juga ikut, bagaimana? Tidak ada yang istimewa, kan semua pertimbangan ada di pemerintah. Kalau kemudian kenapa tenaga medis hanya tenaga medisnya tidak keluarganya, kan kita juga tahu ternyata tenaga medis itu juga tidak pulang, banyak yang tidak pulang ke rumah. Ada sebagian yang memang ditampung gitu kan. Tetapi itu kemudian wewenangnya, karena itu kita mengikuti ketentuan dari Kemenkes, ya juga kita tidak tahu apa alasannya. Tetapi kalau saya memahaminya, karena apa? Tugas sehari-hari anggota DPR itu kan sering kali, jangankan kita, anggota keluarga kita karena keluarga politisi, kita tidak bisa menutup diri. Bahkan mohon maaf, saya saja ketika terpapar itu patut diduga oleh tertular dari asisten rumah tangga saya gitu. Itu kan satu hal fakta begitu, jadi bukan sesuatu yang harus diremehkan, tetapi memang ini harus kita serius melihatnya gitu. Sekali lagi, kalau dari kami ya kita mengikuti aja karena teman-teman diundang untuk mengikut vaksin, ya ikut saja termasuk kuota yang diberikan. Iya. Dan tidak ada niatan sama sekali untuk ditutup-tutupi. Baik. Gitu. Oke, nanti saya mungkin ke Pak Diki dan juga Prof. Tabrani mengingat hemat efektivitas perlu atau tidak urgensinya, mengingat banyak pihak-pihak lain yang lebih beresiko untuk mendapatkan vaksin. Lansia pun saat ini kurang stok vaksinnya. Sesaat lagi pemirsa, usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya akan tanya ke Prof. Tabrani untuk bertanya sebenarnya dari tinjauan Satgas Penanganan COVID sendiri, anggota DPR dan keluarganya, stafnya 5 orang terdekat divaksin ini untuk kondisi sekarang seperti apa, Prof? Ya, ini memang dilema antara kebijakan dan kebijaksanaan ya. Kebijakan itu yang jelas mengharuskan orang-orang yang kerja di sektor publik itu mendapat prioritas karena potensi mereka berinteraksi dengan publik sehingga dapat prioritas. Anggota DPR perlu reses, ketemu dengan
publik konstituen tentu berpotensi untuk bisa tertular atau menularkan, maka memang mereka menjadi prioritas. Persoalan kebijaksanaannya tertutup atau terbuka, yaitu kewenangan di DPR lah ya. Pertanyaannya kemudian apakah anggota keluarga perlu mendapat vaksin pada yang bersamaan? Ya, ini memang juga kontroversial. Kita tahulah dalam kondisi vaksin yang sedikit, kontroversial selalu ada yang kemarin tahanan KPK diberikan duluan, ada vaksin gotong royong yang diberikan, selalu kontroversial. Tapi secara prinsip harus dilihat, ini mungkin barangkali teman-teman di Kemenkes yang melakukan assessment, saya belum sempat berkomunikasi dengan teman-teman di Kemenkes yang punya kewenangan di dalam mengatur vaksinasi. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tadi kenapa keluarga dilibatkan yang eligible. Ya. Nah, kalau keluarga yang eligible dimasukkan, pegawai-pegawai DPR dimasukkan, jumlahnya 12.000. Ya sekarang kita hitung saja anggota DPR dengan anggota MPR, DPD ya. Dan ada juga, jangan lupa setiap anggota itu ada namanya staf ahlinya yang juga mendampingi anggota dewan. Ya, staf ahli ini satu orang bisa ada 2 staf ahlinya, jumlahnya jadi bisa jadi 3.000-an. Kemudian dengan anggota pegawai-pegawai di DPR ya bisa jadi jumlahnya 4.000-an. Kalau ditambah keluarga ya bisa mungkin 12.000-an bisa sampai itu. Baik. Ya. Ya, sekarang saya ke Pak Diki Budiman sebagai epidemiolog. Kajian dari negara-negara lain sebenarnya dalam pemberian vaksin untuk pejabat publik seperti apa? Sampaikah kemudian ke 5 stafnya, ke anggota keluarganya, itu bagaimana? Ya, kembali aja, negara yang saat ini dalam posisi terdepan dalam capaian vaksinasi Amerika Serikat ya. Itu hanya di kurang lebih ada berarti 50 negara dia. 30 gubernur saja itu memutuskan istrinya tidak divaksin. 30 gubernur atau negara bagian ya, dari sekitar 50-an, 49 ya dia. Nah, ini juga terrepresentasi di perwakilannya, kalau kita DPR-nya lah, atau ya DPR-nya kurang lebih. Juga tidak menempatkan pasangannya. Ini di negara Amerika. Dan pada negara-negara bagian yang menempatkan pasangannya, ya dikritik habis-habisan. Karena apa? Padahal Amerika tuh jumlah cadangan ataupun supply dari vaksinnya jauh lebih banyak daripada Indonesia. Tapi mereka melihat bahwa kita harus setia ya pada apa? Pada tujuan dari program vaksinasi itu, yaitu apa? Untuk mitigasi dan mengurangi dampak mortalitas dan morbiditas. Yang artinya itu berarti akan ada prioritas orang yang harus mendapat vaksin duluan. Entah dia karena posisinya yang akan melayani atau karena posisinya yang memang berisiko tinggi. Nah, ini yang menjadi acuan. Oleh karena itulah di sini letak fungsi dari manajemen data itu yang sifatnya harusnya bottom up ya, bukan top down, bukan dialokasi pokoknya ini sekian jadi selesaikan. Itu yang harus dipastikan ya. Dan yang saya tahu saat ini kita itu bukan bottom up tapi top down ya. Ini masih ada kekisruhan masalah manajemen data. Di luar bahwa saya setuju bahwa anggota DPR itu termasuk adalah yang harus diprioritaskan ya. Dan itu umum, jamak di semua negara, jamak sekali. Namun kalau bicara dari sisi prioritas karena keterbatasan, apalagi di Indonesia sangat terbatas. Sebagai ini saja ya, orang tua saya itu dokter loh, usianya sudah 70 berapa, tapi beliau memutuskan ya di rumah belum mendapat vaksin, dan saya tidak mencoba mencari akses itu ya, walaupun pasti bisa kan dia dokter dan juga ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan. Tapi ingat loh, UNODC ya, UNODC itu badan PBB yang juga mengawasi masalah obat, makanan, termasuk penyalahgunaan vaksin ini dalam COVID-19 ini sudah mengeluarkan statement ya menjelang akhir tahun 2020 bahwa
ada potensi risiko penyalahgunaan dari vaksin, ya, yaitu korupsi, ya, masalah pengadaan, termasuk masalah nepotisme dan prioritisasi. Ya, ini yang artinya kita harus melihat dalam tata kelola, ya, good governance ini, transparansi dan solidaritas. Jadi ini yang terlepas bahwa nanti mungkin ada kasus per kasus yang memang eligible, tetapi secara umum kita harus merujuk pada standar baku dalam pengendalian pandemi. Baik, iya Pak Diki. Nanti saya sesaat lagi mau ke Mas Owi. Kalau kita berbicara mengenai vaksin sekarang adalah prioritas, mengingat bahwa oke lah Mas Owi, bahwa ini merupakan jatah dari Kemenkes. Tapi kan DPR itu setiap kebijakan mau dikeluarkan saja begitu ramai mengkritik kalau tidak pantas. Mengapa untuk diri sendiri tidak melakukan hal yang sama? Sesaat lagi. Ya, sekarang saya bertanya kepada Mas Owi. Mas Owi, janganlah sampai masyarakat berpikir begini, DPR ini tajam keluar, tumpul ke dalam. Kalaulah pemerintah mengeluarkan kebijakan, tidak pro rakyat dikritik. Kan DPR tahu saat ini vaksin begitu kurang. Ya, jadi begini, kita jangan melihat angka 12.000-nya seolah-olah fantastis. Itu kan target terakhir nanti, tidak sekaligus. Dan semuanya diberikan secara bertahap. Untuk tahap pertama, sesuai undangan yang kami terima, itu anggota DPR bersama anggota keluarga inti. Kalau yang lain-lain belum. Dan dari yang itu tidak semuanya juga digunakan karena pertama atas dasar solidaritas gitu kan, merasa dirinya belum saatnya atau tidak perlu, sehingga nanti itu bisa menambah cadangan vaksin yang seharusnya teralokasikan kan tidak digunakan DPR, yang bisa dialokasikan ke pihak lain. Tentu saja kami sekali lagi dari DPR tidak ada niatan untuk menutup-nutupi. Kalau kemudian dibandingkan dengan yang ada di istana tentu berbeda. Kalau di istana itu kan presiden dan lingkungannya hanya beberapa orang. Ditambah kemudian sekali lagi ini kalau bicara kebijakan vaksinasi itu di Kemenkes. Misalkan ketika dulu ada pesohor dan juga perwakilan masyarakat, seperti misalkan artis-artis divaksin duluan, nah itu kan kebijakan dari Kemenkes lah. Nah, di DPR sendiri kan ada 575 orang. Terus dibagi dalam 3 hari. Tentu kalau datang semua yang dipikirkan oleh penyelenggara, kalau didatangkan semua pada saat 3 kali itu pasti membludak. Maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, toh di DPR sendiri selama masa pandemi tidak pernah melakukan liputan langsung dari media. Teman-teman media ketika mengikuti kegiatan di DPR melalui TV Parlemen. Karena apa? Kita ingin turut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jangan sampai teman-teman media meliput kegiatan vaksinasi justru terpapar di situ. Nanti kita juga yang salah. Gitu. Baik. Bagaimana Bang Lusius? Ya, saya kira sih kalau bicara soal bagaimana peran DPR dalam penanganan pandemi gitu ya. Sejak awal dulu kita pernah diributkan misalnya dengan penerimaan rapid test dulu ya. Di mana DPR juga melibatkan anggota keluarganya waktu itu. Pada saat yang sama waktu itu, di mana-mana keterbatasan rapid test itu dihadapi oleh publik atau masyarakat gitu ya. Bahkan orang rela ngantri untuk kemudian mengikuti rapid test. Setelah itu ada kasus misalnya seorang anggota Komisi 9 menyampaikan ketidakinginannya untuk menerima vaksin. Gitu ya. Jadi saya kira dalam banyak hal tidak terlihat DPR punya fokus untuk membantu pemerintah menangani pandemi ini gitu ya. Yang ada kemudian justru muncul kasus-kasus heboh seperti ini gitu. Ya, Prof Tabrani singkat saja, mungkin kurang dari 1 menit karena ini masih ada waktu untuk dikaji ulang, perlu tidak kemudian dikaji ulang, jangan kemudian anggota DPR dan keluarga yang divaksin mengingat faktanya bahwa kita kekurangan. Bagaimana Prof? Kalau anggota DPR-nya saya kira karena punya tugas publik tetap perlu duluan nggak apa-apa. Itu sesuai dengan protokol, sesuai dengan risikonya. Kalau anggota keluarga boleh dipospon lah, ditunda dulu. Terima kasih Prof Tabrani. Mohon maaf Pak Diki, saya tidak sempat bertanya karena memang waktunya begitu terbatas. Kita tunggulah apakah mungkin masih ada waktu untuk mengkaji ulang di sini atau memang juga tidak karena memang dirasa sudah pas 12.000 untuk anggota DPR dan juga anggota keluarga. Pemirsa, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa menutup. Selamat malam dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.